Selamat datang di Nonton Channel. Kali ini kita akan membahas film Doraemon Stand By Me 2, di mana Nobita dan Shizuka akhirnya menikah. Namun di balik semua itu ada perjuangan yang panjang terjadi. Tak perlu berlama-lama lagi, mari kita bahas. Film diawali dengan berpisahnya Giant Suneo Dekisugi dan Nobita dari kedai minum. Mereka pun menyemangati Nobita agar ia besok tidak telat untuk datang ke akad pernikahannya dengan Shizuka. Namun saat dalam perjalanan pulang, entah kenapa Nobita pun termenung memikirkan Doraemon. Yang juga bersamaan dengan Nobita kecil dan Doraemon yang menunda untuk melihat pernikahannya dan kembali ke masa lalu. Film pun beralih ke suatu siang di mana sang ibu yang sedang memarahi Nobita kecil karena ia mendapatkan nilai 0 dari ulangannya. Nobita pun hanya bisa menangis, apalagi pada hari itu adalah hari ulang tahunnya. Nobita pun berbicara dengan Doraemon yang sedang mengecek alat-alat ajaibnya. Karena takut nanti di lantai berantakan, maka ia menggunakan cat anti-gravitasi untuk mengerjakannya di langit-langit kamar mereka. Nobita pun mengambil salah satu alat ajaib Doraemon, yaitu berupa tongkat pelupa, yang dimana jika digunakan maka akan membuat orang akan lupa dengan kejadian sebelumnya. Nobita pun berniat untuk menggunakannya kepada sang ibu, agar ibu melupakan nilai ulangannya. Meski terus memaksa, Doraemon tidak mau memberikannya. Dan tiba-tiba ada sebuah paket kiriman dari masa depan, yaitu berupa alat tali penukar jiwa. Dan mereka pun tanpa sengaja menggunakan alat tersebut dan tertukarlah jiwa mereka. Mereka pun menukarkan jiwa mereka kembali. Dan tiba-tiba lagi Nobita terkena sesuatu yang datang dari laci. Lalu Nobita pun berniat untuk pergi ke masa depan. Tak berapa lama Nobita pun kembali dan berkata kalau Doraemon lah yang mengirimnya. Doraemon pun bingung dan berpikir kalau telah terjadi sesuatu. Dan tiba-tiba ibu memanggil Nobita untuk pergi berbelanja dan mendatangi mereka. Nobita dan Doraemon pun panik untuk menyembunyikan kertas ulangannya Nobita. Dan tanpa disadari ada bayangan Doraemon yang muncul dari laci dan mengambil sesuatu lalu kembali lagi ke laci. Saat ibu datang, mereka pun telah bersembunyi di langit-langit sehingga tidak diketahui sang ibu. Tanpa sengaja Nobita pun melihat boneka beruang yang dijahit sang nenek yang sudah meninggal sewaktu ia masih kecil. Ia pun memperlihatkan foto sang nenek kepada Doraemon dan teringat saat bersama neneknya. Nobita pun menangis ingin bertemu neneknya dan bersikeras memaksa Doraemon untuk memakai mesin waktu untuk ke masa lalu dan mereka pun pergi, namun dengan syarat Nobita hanya boleh melihat dari jauh saja. Mereka pun sampai dan bergegas mencari nenek, namun tanpa disengaja mereka pun masuk ke suatu kamar di mana ada ibu. Namun karena ibu tak mengenali mereka, maka ibu pun mengusir mereka. Sewaktu berjalan, Nobita dan Doraemon pun melihat Nobita kecil yang sedang menangis karena diganggu oleh Giant dan Suneo. Nobita besar pun membalas perlakuan itu kepada Giant dan Suneo. Dan Shizuka pun menghampiri Nobita kecil untuk mengajak Nobita kecil bermain di rumah. Nobita dewasa dan Doraemon kaget dan terpana melihat sang nenek yang berjalan pulang dan menghampiri Nobita kecil dan Shizuka. Nobita kecil pun memarahi nenek karena tidak membelikan ia kembang api. Walau sudah dicari, tapi kembang api hanya dijual pada saat musim panas saja. Shizuka pun marah karena tidak suka dengan perlakuan Nobita kecil ke sang nenek. Nobita dewasa yang melihat itu pun menghampiri Nobita kecil dan memarahinya, dan ibu pun mendengar itu. Ibu pun memarahi Nobita dewasa karena perlakuan tersebut. Lalu mereka pun ingin kembali ke zamannya. Nobita menolaknya dan berniat untuk bertemu neneknya lagi. Karena bertemu Nobita kecil, ia pun melaporkannya kepada ibu. Mendadak panik, Nobita besar pun panik dan mencari tempat persembunyian, dan nenek pun menyembunyikannya. Setelah aman, Nobita pun berbincang dengan sang nenek di tengah perbincangan karena sudah tua. Nenek pun ingin sekali melihat Nobita memakai ransel sekolah. Dan Nobita pun pergi mengambil ranselnya dan memperlihatkannya pada nenek. Dan tiba-tiba nenek pun berkeinginan lagi untuk melihat calon pengantin Nobita. Lalu Nobita pun berkeinginan membawa nenek ke masa depan. Doraemon pun tidak setuju karena masa depan dapat berubah-ubah dan belum tentu terjadi.
Lalu mereka pun melihat TV waktu dan ternyata Giant yang sedang mencoba menghubungi Nobita yang belum juga datang ke pernikahannya. Tiba-tiba nenek pun datang dan menemui mereka. Nobita pun memperkenalkan Doraemon ke sang nenek. Nobita pun menyuruh nenek untuk menunggu dan dengan sabar nenek pun menunggu mereka. Bergegas mereka pun pergi ke masa depan dan tiba di suatu toilet yang ternyata di situ ada Nobita dewasa. Mereka pun saling tidak mengetahui. Nobita dan Doraemon pun melihat dari jauh tentang semua orang yang mengkhawatirkan Nobita dewasa yang belum juga datang. Shizuka pun percaya kalau Nobita akan datang. Melihat itu Doraemon pun mempunyai ide untuk mengubah Nobita kecil menjadi Nobita dewasa dan menggantikannya dengan kain ajaib. Nobita pun datang dan beralasan kalau ia tersesat di jalan. Lalu mereka pun masuk dan diikuti Doraemon yang mengecilkan dirinya. Doraemon pun berada di sisi Nobita yang gemetaran karena grogi apalagi melihat Shizuka yang sungguh cantik. Setelah bertukaran cincin Nobita pingsan di tengah-tengah prosesi pernikahan. Lalu ending pun berpindah ke sesi pemotongan kue. Lalu sesi pemotretan, mereka pun berfoto bersama dan terlihat sangat bahagia. Lalu tibalah sesi sambutan dari Nobita yang kemudian ia kebingungan harus berkata apa. Dan beralasan kalau ia melupakan surat sambutan dan segera mengambilnya. Melihat itu pun Giant bernyanyi untuk mengisi kekosongan acara tersebut. Seisi ruangan pun menjadi kacau karena suara merdu Giant. Nobita dan Doraemon pun bergegas untuk mencari Nobita dewasa. Tanpa diduga Nobita dewasa telah berada di situ dan melihat mereka. Karena tidak ketemu apalagi satupun alat ajaib tidak dibawa Doraemon, maka mereka pun berniat pergi ke mesin waktu dan mereka pun mendapati mobil Nobita dewasa yang sedang diparkir. Bergegas mereka pun mengecek di toilet tempat mesin waktu berada. Dan benar saja kalau mesin waktu mereka telah dibawa Nobita dewasa. Alhasil mereka pun tidak dapat kembali dan bingung harus berbuat apa. Menjelang sore Doraemon pun kepikiran untuk memakai mesin waktu jiwa yang ditemukannya. Dengan cara mengirimkan jiwa Nobita ke masa lalu untuk mengambil mesin waktu dan yang kita lihat di adegan awal. Lalu Nobita pun kembali dan mereka pun mengembalikan Nobita yang satunya ke masa lalu dan menggunakan tongkat pelupa supaya Nobita satunya melupakan kejadian ini. Dan Doraemon pun masuk untuk mengambil tongkat pencari untuk mencari Nobita dewasa. Oleh karena itu pada adegan awal terlihat kalau ada bayangan Doraemon yang masuk. Dan kembali ke mesin waktu. Tongkat pencari pun menunjukkan kalau Nobita dewasa berada di masa lalu. Dan mereka pun menghampiri Nobita dewasa. Nobita dewasa pun memberi alasan kalau ia takut ke masa depan dan tidak bisa membuat Shizuka bahagia. Namun jika dirinya seperti ini maka akan membuat semua orang khawatir. Nobita kecil menjelaskan kalau ialah yang menggantikannya, namun ketika ingin menyampaikan sambutan ia pun melarikan diri juga. Dan pernikahan menjadi kacau. Doraemon pun mengusulkan untuk melihat 1 tahun ke depan setelah pernikahan yang ternyata sejak saat itu Nobita belum juga kembali. Tetapi Shizuka percaya kalau ia akan tetap kembali dan menjelaskan semuanya. Nobita dewasa pun berkata seandainya kalau bisa diperbaiki ia akan melakukannya. Dan Doraemon pun mengusulkan menggunakan alat tali penukar jiwa lalu menukar jiwa Nobita dewasa dan Nobita kecil. Dan terlihat Nobita dewasa yang senang dengan perasaan yang telah lama menghilang kembali lagi. Doraemon dan Nobita dewasa pun kembali ke rumah, namun di situ sudah ada Nakami Kuro dari Departemen Masa Depan yang ingin meminta kembali alat tali penukar jiwa. Nakami Kuro pun panik karena mereka telah memakai alat tersebut selama 1 jam. Yang sebenarnya kalau alat tersebut terdapat kesalahan dalam pembuatannya. Dan jika lebih dari 1 jam maka kesadaran dan ingatan mereka akan hilang, yang artinya Nobita akan lupa semua tentang sahabat dan orang terdekatnya. Mereka pun bergegas mencari Nobita dewasa. Kembali ke Nobita dewasa yang terlepas dari kejaran Giant dan menabrak orang dewasa yang memaksanya untuk memberikan mereka 2000 yen sebagai permintaan maaf. Nobita pun melarikan diri menggunakan skuter yang kebetulan ada di situ. Namun ia hilang kendali dan terjatuh dan berhadapan kembali dengan 3 orang tersebut. Ketika dipukul Nobita pun mulai kehilangan kesadaran dan sekaligus menghindar. Sama seperti Nobita kecil yang juga mulai hilang kesadarannya. Kembali ke Nobita dewasa, Shizuka pun mencoba membantu Nobita dan Nobita yang melihat itu pun membantu Shizuka. Dan saat itu juga datanglah Giant dan Suneo yang membantu mereka. Dan berkata, mereka pun bersama melawan orang-orang tersebut hingga kabur, namun setelah itu Nobita pun tiba-tiba pingsan. Dan kehilangan kesadaran.
Mereka pun dipertemukan untuk menukar kembali jiwa mereka, namun alat itu memberi peringatan kalau sudah tidak bisa lagi. Mereka pun mulai patah semangat, namun keajaiban Oni dan jiwa mereka pun secara perlahan mulai kembali tertukar. Setelah itu semua Nobita dewasa pun ingin kembali ke masa Deoan dan menyelamatkan pernikahan mereka. Tapi sebelum itu mereka ingin memastikan kelahirannya dan kenapa diberi nama Nobita. Mereka pun kembali ke 10 tahun yang lalu, dan menghampiri Nobita kecil yang baru dilahirkan. Karena tidak sopan dan berkata kasar, mereka pun diusir dan Nya bisa melihat dari luar saja. Ternyata sang ayah telah menyiapkan nama untuk anak mereka, yaitu Nobita. Dengan harapan anak tersebut dapat tumbuh besar dan sehat selalu. Dan kelak ia besar boleh menjadi apa saja asalkan berguna bagi orang-orang. Mereka pun kembali ke masa depan. Karena masih mempunyai janji dengan nenek, maka mereka kembali. Nobita dewasa pun kembali dan mengucapkan sambutannya yang isinya ialah ucapan terima kasih kepada sang nenek karena selalu berada di sisinya, dan ayah yang selalu menyemangatinya, dan ibunya yang selalu memarahinya. Namun semua itu karena kasih sayang. Ia pun mengerti bahwa nama Nobita ialah agar ia selalu tumbuh sehat dan menjadi apa saja asal berguna bagi semua orang. Dan mereka semua pun terharu dan bertepuk tangan. Ternyata di balik itu ada sang nenek yang mengamati sambil menangis terharu. Kemudian kembali ke masa lalu, Shizuka pun menyadari kalau yang tadi itu Nobita palsu dan mereka pun memakaikan cincin kembali. Film pun beralih ke sang nenek yang berterima kasih karena Nobita telah memenuhi keinginannya dan sang nenek bahagia. Nobita dan Doraemon pun kembil. Sewaktu di perjalanan pulang, Nobita pun tanpa sengaja terkena tongkat pelupa dan melupakan semua yang telah terjadi tadi. Doraemon pun berkata kalau akan ada hal indah yang akan terjadi ketika Nobita dewasa. Nobita terus bertanya, namun Doraemon tak mau memberitahu. Cerita pun selesai. Nantikan alur cerita lainnya di channel ini.